Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan ya. Pujian-pujian tadi menguatkan iman kita, sungguh kita percaya Tuhan sudah memberi keselamatan kepada kita. Tidak perlu kita takut lagi, tidak perlu kita khawatir menjalani hidup ini. Ya, apapun yang terjadi ada dalam kuasa Tuhan. Nah, yang menarik adalah selagi kita hidup, ya, ada rancangan yang indah dari Tuhan bagi kita. Tolong sound systemnya dibantu ya, supaya tidak terganggu. Pak Erwin bisa ke atas, Pak Erwin. Ya, echo-nya jangan terlalu tinggi. Pak Erwin bisa bantu. Ya. Ya, tema kita masih ya, supaya jangan terganggu nanti telinga. Ya, kita membutuhkan, kalau ada ahli-ahli sound system di sini bisa tolong memberikan diri untuk melayani setel ya. Ya, kita belum mahir di situ. Atau kalau memang sound systemnya kurang bagus, kita berdoa supaya kita beli yang baru. Amin. Puji Tuhan ya. Oke. Ya. Kita lihat LCD bisa dibantu, nggak muncul ya. Tema kita adalah bahwa jumlah orang percaya bertambah banyak. Jumlah orang percaya bertambah banyak. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 5, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya atau HP-nya yang ada aplikasi Alkitab ya. Menarik bahwa pertambahan orang-orang percaya itu terus menerus, dan itu sesungguhnya hati Allah. Karena kebenaran firman Tuhan mengatakan Allah tidak menghendaki kematian manusia di dalam kefasikannya. Ya. Dan sejak pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul, ini sesuatu yang luar biasa bahwa jumlah orang percaya bertambah-tambah banyak. Bersama-sama kita membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 14. 1, 2, 3. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Menarik. Itu enggak ada. Mengandalkan kekuatannya. Ya, mengandalkan kehebatan kiri kanan dan berbisik saja dengan pelan. Setia ya. Setia bersaksi, setia menjadi berkat. Ya, walaupun ada tantangan. Ayat 42 berkata begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jangan lupa berdoa, belajar firman Allah. Belajar firman Allah. Apa yang mau kita saksikan kalau kita tidak belajar firman? Belajar firman Allah. Maka setiap KPI, pertanyaan terakhir adalah, maukah saudara membagikan kebenaran ini? Kebenaran yang mana? Yang kita sudah pelajari. Saudara perlu belajar firman Allah, perlu merenungkannya, mendapatkan sesuatu yang bernilai dari firman itu. Dan jangan untuk diri kita saja, bagikan kepada orang yang lain, bersaksi. Dan jangan lupa, doakan mereka. Sebab orang datang kepada Tuhan, tugas kita hanya menyampaikan firman atau bersaksi. Tetapi keputusan dia untuk percaya atau tidak adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus menjamah orang itu, dan akhirnya orang itu berkata, iya ya, saya perlu Tuhan dalam hidup ini. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ada tantangan, ya, ada pergumulan, ada masalah yang dihadapi oleh murid-murid, oleh rasul. Karena mereka memberitakan kabar baik, dan kemudian ada yang bertobat, ada yang marah. Ada yang berkata, kamu tidak boleh menceritakan tentang Yesus. Kamu tidak boleh, dan mereka ditangkap. Mereka dianiaya. Orang percaya mula-mula mengalami penganiayaan yang dahsyat. Tetapi apakah mereka berhenti bersaksi? Tidak. Menarik, coba kita lihat. Ya,
pasal 4 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dahsyat. Ya, lihat bagaimana mereka mengancam kami. Ya, orang percaya dianiaya, diancam. Tapi ini satu doa yang dahsyat. Ya, jadi orang Kristen tidak boleh cengeng. Baru ditekan, baru diintimidasi sedikit langsung, iya kalau begitu saya tidak ikut Tuhan aja deh kalau begitu. Tidak. Tetapi justru berdoa. Jangan berhenti melayani, tapi berdoa, Tuhan berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan firman. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita bersaksi, bukan untuk keuntungan kita secara pribadi, bukan. Tetapi ini karena perintah Tuhan. Jadi kita taat kepada Tuhan. Satu ketika mereka ditangkap dan diintegrasi. Kamu tidak boleh melakukan ini. Tetapi Rasul-Rasul berkata, mana yang kami lebih taat? Taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan? Jelas jawabannya taat kepada Tuhan. Tapi risikonya apa? Risikonya orang yang tidak suka sama Tuhan, ya akan menganiaya mereka, murid-murid. Dan itu pun terjadi dalam hidup kita sekarang. Kalaupun Tuhan izinkan penganiayaan itu terjadi, jangan ada seorang pun di antara kita mundur dari iman percayanya kepada Yesus. Amin. Teguhkan iman percaya kita. Berilah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian. Bukan keberanian untuk melawan. Kalau mereka ancam kita, ayo kita ambil samurai, kita ambil pedang, kita balas. Oh, tidak boleh. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Awas kalau kamu mau mencoba menganiaya saya, menghina saya, melecehkan agama saya akan bertindak, saya akan membela Tuhan saya. Salah. Kita tidak membela Tuhan. Tuhan yang bela kita. Dan kita hanya bersandar kepada Tuhan. Ya, saya melihat di TikTok ada orang berkata karena nama pemimpinnya dilecehkan, dan dia berkata kalau kau lecehkan di depan saya, ya saya tebas kepalamu itu, ke leher kepalamu itu, saya putuskan katanya. Loh, saya bilang ini kan pembunuhan. Apakah Tuhan mengajarkan kita untuk membunuh? Tidak, saudaraku. Ya, kasih yang ada pada kita. Tetapi keberanian untuk memberitakan firman ini penting bagi kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita. Ayat 30. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kadang-kadang kita bisa takut Bapak Ibu. Aduh, ngeri loh, nanti gimana? Ya, ada orang ketika tahu memberitakan kabar satu daerah, ini kamu nggak boleh beritakan ini. Kamu jangan boleh mengkristenkan orang-orang di sini. Kita tidak mengkristenkan ya. Ya, kita hanya memberikan jalan keselamatan bagi mereka. Kan kasihan kalau mereka masuk neraka toh. Jadi kita beritahukan, apalagi itu saudara kita, keluarga kita. Tetapi risikonya apa? Karena pemahaman mereka berbeda dengan kita. Mereka bisa menganiaya kita. Bahkan menganggap ada satu peristiwa. Nanti saudara lihat banyak kesaksian, ini dunia terbuka sekarang ya, media sosial. Ya, ada seorang anak dan orang tuanya berkata, itu bukan anakku, bunuh saja dia. Hanya karena dia mengikut Kristus. Saudara, bayangkan. Tapi di sisi lain, ada seorang ibu ketika anaknya memutuskan menjadi pelayan Tuhan, dia senang, dia menangis dan berkata, silakan anakku, itu pilihanmu. Ya, coba. Beda-beda ya. Tetapi yang satu yang lebih banyak itu yang ekstrim ya. Kamu bukan keluargaku, kamu bukan anakku. Waduh. Tetapi itu satu tantangan yang harus dihadapi oleh orang percaya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani setelah mereka berdoa. Dan dalam konteks pembacaan kita memang ada ancaman. Bahkan
Petrus pun ditangkap ya, dimasukkan ke penjara. Ya, karena tidak boleh memberitakan tentang Yesus. Tetapi akhirnya terjadi mujizat. Nanti bagian kedua kita lihat. Ya, udah Petrus keluar dari penjara itu. Ya, kuasa Allah dahsyat. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita menjadi saksi Kristus? Artinya jangan kita hanya melihat dunia dalam media sosial, banyak orang percaya, kita hanya jadi penonton. Ya, sekali lagi saya ingatkan waktu khotbah di Pancasari gitu, ya jangan kita hanya penikmat, senang rasanya ketika ada orang lain datang kepada Tuhan, tapi kita tidak ambil peran di sana. Ya, tidak cukup kita hanya menyaksikan, tidak cukup kita hanya menonton atau melihat saja, tetapi kita mau berkata, Tuhan, saya mau ambil andil di dalamnya. Saya mau ada bagian di dalam pertumbuhan orang-orang percaya. Semakin hari, semakin bertambah jumlah orang percaya. Kenapa? Karena kesetiaan murid-murid, kesetiaan orang-orang percaya untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan firman, ada tekanan, ada intimidasi, ada penganiayaan, tapi itu semua tidak mampu membendung kuasa Allah supaya murid-murid tetap bersaksi, supaya orang percaya tetap memberitakan kabar baik. Mungkin tempat ibadah mereka dibakar, mungkin rumah mereka dibakar, mungkin mereka dikucilkan dalam satu daerah karena imannya kepada Tuhan, tetapi oleh kesetiaan murid-murid, kesetiaan orang percaya, kesetiaan saudara dan saya, hasilnya kita akan lihat nanti ada orang-orang yang baru yang datang kepada Tuhan. Amin. Percayalah. Percayalah. Kita hanya cukup berdoa, Tuhan, pakai saya. Ya, dengan orang-orang yang saat ini sedang menantikan jalan keselamatan itu. Beri saya keberanian. Mungkin akan dibenci atau tidak disukai. Itu bisa saja terjadi. Tetapi jangan khawatir, karena kita melakukan kebenaran. Jangan takut untuk melakukan kebenaran. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, waktunya sudah semakin dekat. Ini akhir zaman. Jadi waktunya sudah semakin dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Artinya ini perjuangan anak-anak Tuhan. Tidak boleh kendor, tidak boleh loyo, tidak boleh lemah, tetapi semakin gencar karena musuh kita semakin gencar untuk membawa orang lain ya kepada jurang maut. Lihat ajaran-ajaran yang sekarang merajalela, yang menyesatkan, yang semua ajaran-ajaran yang menyesatkan itu mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Masih ada keselamatan di tempat yang lain, dan itu sangat berbahaya. Apa jadinya kalau anak-anak Tuhan diam saja dan orang hanya mendengarkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan mereka? Jadi kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bersaksi. Kesaksian hidup kita disukai oleh orang lain karena kita tunjukkan pembaharuan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Kita tunjukkan bahwa Kristus ada di dalam hidup kita, dan kita bercerita tentang kesaksian hidup kita. Siapa yang membuat kita bisa berubah? Bukankah Yesus? Bukankah kuasa Yesus sudah terjadi dalam hidup kita? Kita sampaikan kesaksian itu. Dan itu yang Petrus katakan. Itu yang rasul-rasul katakan. Dia yang kalian aniaya itu. Dia yang kalian bunuh itu. Ketika ada kesembuhan, mereka pikir Petrus yang menyembuhkan. Tidak, tetapi Yesus. Kebenaran yang pertama, mengapa jumlah murid semakin bertambah? Mengapa jumlah orang-orang percaya bertambah sekarang dan masih lebih jauh lagi generasi berikutnya? Pulau-pulau yang belum terjangkau, ya, kota-kota yang belum terjangkau, bangsa-bangsa yang belum terjangkau. Mereka sedang menantikan, dan mereka satu waktu akan mendengarkan kabar baik, akan mendengarkan Injil. Sebab firman Tuhan katakan, setelah semua suku bangsa mendengar Injil, baru tiba kesudahannya. Mereka sedang menantikan itu, dan hal itu akan terjadi. Mereka pun akan menjadi orang percaya, manakala murid-murid orang percaya setia bersaksi, setia
menceritakan tentang kebenaran, setia memberitakan tentang Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Tanamkan di dalam diri kita, Tuhan, ya jangan sampai saya mati tanpa satu orang pun yang dengar Injil dari saya, yang dengar kabar baik. Tapi saya mau berdoa, ada jiwa-jiwa yang saya mau persembahkan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ya, bukankah itu yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16? Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah apa yang dimaksud? Jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, dan ini kebenaran. Makin hari jumlah murid semakin bertambah. Makin hari jumlah orang percaya semakin bertambah. Makin hari jumlah pelayan-pelayan Tuhan semakin bertambah. Amin. Dan jemaat Sinam semua adalah murid, berarti semua adalah pelayan. Semua harus bersaksi. Kebenaran yang kedua, mengapa jumlah murid, jumlah orang percaya bertambah? Karena para rasul mengadakan mujizat. Ya, Allah menyatakan kuasanya. Dan memang salah satu tujuan mujizat adalah supaya orang melihat kuasa Allah itu dan akhirnya bertobat. Itu sebenarnya mengapa Allah buat mujizat. Tetapi tetap saja ada orang yang mengeraskan hati. Sudah mengalami mujizat tetap tidak percaya, itu ada. Ya. Saudara, kita melihat di dalam pasal 2 ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi salah satu mujizat yang dilakukan ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, ya, kemudian di pasal 3 ada kesembuhan. Ya, kita melihat pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ini memang tugasnya. Hanya ini yang bisa dia buat. Keluarganya mengantar, kemudian dia minta. Minta saja. Ya, menarik ketika berjumpa dengan Petrus dan Yohanes. Jadi seseorang yang berjumpa dengan hamba Allah, seseorang yang berjumpa dengan orang percaya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita lihat di ayat 4. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Mendapat sesuatu itu apa? Ya biasa, seperti waktu-waktu sebelumnya ketika dia meminta sedekah, ya orang memberikan uang kepada dia. Memberikan, dan yang diharapkan adalah itu. Tetapi berbeda, Petrus tidak memberikan itu. Ya, kita baca bersama-sama ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita mau melayani, apa yang mau kita bawa? Ya, kita kan tidak orang kaya, kita tidak punya banyak uang, kita tidak punya banyak makanan untuk kita bagikan. Boleh saja membagi kalau kita punya, tetapi ada sesuatu yang lebih penting. Petrus, Yohanes melihat satu kebutuhan yang utama di dalam diri orang ini. Memang orang ini sebatas taunya adalah berkat uang supaya saya bisa makan minum, tapi Petrus mampu melihat ada sesuatu kebutuhan yang penting dalam diri orang ini, dan saya bisa berikan itu karena saya punya. Kalau masalah harta emas saya nggak punya, kata Petrus. Oh, saya nggak bisa memberi kamu sesuatu yang kamu harapkan seperti yang biasa-biasa. Tetapi yang satu ini jangan kamu anggap remeh. Ini jauh luar biasa dari sekedar sedekah itu. Apa yang aku punya, aku berikan kepadamu dalam nama Yesus.
Wow, sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kelemahan kita di situ. Kita tidak mampu melihat satu kebutuhan mendasar dari diri seseorang. Mungkin orang itu tidak berkata mereka butuh itu. Apa? Ayo bicara tentang Tuhan. Tuhan apa? Saya butuh berkat, saya butuh uang, saya butuh keuangan. Ada banyak orang yang hanya berpikir begitu. Tetapi lihat, Petrus melihat satu kebutuhan yang sangat penting bagi orang ini. Di ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Pertanyaannya, kalau Petrus hanya memberikan uang saja, orang itu akan berkata, terima kasih Pak Petrus, terima kasih Pak Yohanes, berkat ini melimpah. Bahagia, pasti bahagia ketika diberi. Tapi kita bandingkan kebahagiaan ketika dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Karena iman orang itu percaya kepada Yesus. Apa yang aku punya, aku berikan kepadamu dalam nama Yesus. Dan diresponi oleh orang itu, dia percaya kepada Yesus. Itu yang membuat dia bangkit berdiri. Imannya, sekarang ketika dia bisa berjalan, ketika dia bisa melompat, kita bandingkan. Kebahagiaan yang mana? Sekedar sedekah atau dengan iman itu? Iman. Kalau berkat-berkat sebentar bisa selesai, tapi iman itu luar biasa. Dia bisa melonjak, dia bisa menari, dia bisa melompat, dia bisa memuji Allah yang selama ini dia hanya di gerbang saya. Dia hanya dengar orang memuji Tuhan, tapi dia nggak bisa merasakan bagaimana sukacitanya memuji Tuhan. Tetapi ketika Petrus melihat dia dan tahu kebutuhan yang utama, kamu harus punya iman, kamu harus percaya kepada Yesus. Sesungguhnya kamu butuh Yesus dalam hidup ini. Emas dan perak tidak aku punya, tapi apa yang aku punya, aku sudah terlebih dahulu percaya kepada Yesus. Sekarang aku bagikan iman ini kepadamu. Dan itu perlu kita terapkan. Jangan ragu-ragu. Dengan iman kita katakan, kita doakan, percayalah. Percaya. Saya seringkali menyaksikan ada seorang muda, dan kita sudah, orang muda itu belum saya kenal sampai sekarang. Ya, hanya karena dia punya teman yang anaknya sakit-sakit, nangis terus. Kemudian anak muda ini berdoa dan anak itu diam. Kemudian dia katakan cari pendeta. Ya, kemudian keluarga ini karena dekat dengan jemaat kita waktu itu sebelahan kosnya, kami ketemu dalam waktu acara KPI. Kemudian saya tanya bagaimana? Oh begini Pak Pendeta, begini. Dari situ saya memberitakan Injil. Dan akhirnya Bapak Ibu itu percaya dan kita sudah baptis. Dan akhirnya menjadi orang percaya dan terus melayani. Itu karena ada seorang muda. Anak muda dipakai Tuhan. Dia hanya berdoa, Tuhan jamah anak ini yang nangis terus. Dan anak itu diam. Dan Bapak ini melihat, dia bukan orang percaya. Bapak ini, dan wah kok bisa begitu? Temui hamba Tuhan. Dan itu cara Tuhan. Jadi siapa yang dipakai Tuhan untuk membawa satu keluarga itu? Kemudian keluarga itu juga membawa omnya dan tantenya kepada Tuhan, dan kita sudah baptis. Dahsyat bukan? Semakin bertambah jumlah orang percaya. Kenapa? Karena orang yang percaya itu ya melakukan ketaatan, kesetiaan yang menjadi berkat, menjadi saksi, dan Tuhan yang membuat mujizat itu. Memang waktu itu serangan kuasa gelap kepada keluarga itu. Hanya seorang muda, saya belum kenal orang itu. Dan bapak itu cerita, ada teman saya kerja anak muda, pemuda, mendoakan. Dan dia bilang, temui aja Pak Pendeta, di mana? Itu cara Tuhan. Semua kita bisa dipakai oleh Tuhan. Dan jangan takut, mujizat itu nyata. Amin. Saudara siap dipakai Tuhan, amin. Wih dahsyat. Kalau kita bergerak, jangan takut. Jangan berkata nanti tidak terjadi apa-apa. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tidak selalu juga harus seperti yang kita doakan, tidak. Tapi hati kita. Masa kita tega melihat ada orang sakit, nggak berdaya. Paling tidak kita, wah Tuhan, aku nggak bisa buat apa-apa. Saya mau berdoa, Tuhan jamah orang ini.
Petrus tidak punya uang, tidak punya emas perak dikatakan, tapi apa yang aku punya? Apa yang dia punya? Iman. Apa yang saudara punya? Iman. Dan iman itu bagikan. Dan iman itu akan bekerja bagi orang itu. Dan apa yang dibutuhkan oleh orang itu terjadi karena imannya. Si lumpuh melompat. Bahagia sekali. Benar. Ya, saudara akan merasakan ketika saudara melayani seseorang dan dia mengalami lawatan Tuhan, dia sukacita, dan kita yang melihatnya juga sukacita sekali. Puji Tuhan, luar biasa. Mujizat terjadi. Mengapa pertambahan jumlah orang percaya itu terus? Karena mujizat. Mujizat demi mujizat terjadi. Pasal 3 ayat 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Wow, dahsyat ya. Orang Kristen itu luar biasa ya. Satu kesaksian ya, di Bali ini salah satu tempat ada satu perusahaan dan terjadi kerasukan di sana. Kemudian ada orang berkata, di situ ada orang Kristen. Wah, di satu daerah hanya dia orang Kristen, dan dikatakan, tolong kasih tahu bahwa orang Kristen itu bisa mengusir setan. Orang Kristen katanya bisa mengusir setan. Nah, akhirnya dihubungi orang itu. Pak, kata orang-orang, Bapak kan orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Kata orang-orang, orang Kristen bisa mengusir setan. Tolong, teman kami banyak kerasukan di pabrik. Oh gitu? Baik. Dia pergi. Dan ketika dia pergi, dia bilang doanya. Dia hanya berdoa, Tuhan, kata orang-orang ini orang Kristen bisa mengusir setan. Dan saya orang Kristen, sekarang setan aku usir dalam nama Yesus. Amin. Dia pergi pulang. Kata orang-orang ini saya orang Kristen, jadi bisa mengusir setan. Jadi saya sekarang usir setan keluar. Dia pulang. Dan berapa lama datang orang? Pak, terima kasih Pak, setannya udah keluar. Setannya sudah keluar. Dia nggak doa bergumul, wow, sembahyang apa, enggak. Ini kisah nyata. Dan dia pulang. Dan kemudian datang, ternyata ya benar ya. Nah, kalau Bapak Ibu kan tidak pula, kata orang-orang yang seorang Kristen, enggak usah bilang begitu, karena memang saudara sudah orang Kristen, amin. Dan sudah dapat pelajaran bahwa di dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa kegelapan kita usir keluar dan dia akan keluar, amin. Tapi kalau kita juga masih nempel kuasa lainnya, nggak bakalan bisa keluar. Kita bilang kuasa Yesus ada, tapi ya sabuk merah masih dipakai. Terus di dompet masih ada lipatan-lipatan apa itu ya. Kalau uang nggak apa-apa silakan. Tapi kalau ada tulisan-tulisan yang bengkok-bengkok, jangan ada ya. Nggak boleh sinkritisme, amin. Pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan singkirkan. Bagaimana kuasa Allah bekerja kalau kita masih terikat dengan kuasa kegelapan? Ya, hari-hari tertentu, benda-benda tertentu masih kita rawat. Waktu saya mengajar bagian ini, salah seorang mahasiswa berkata, Pak Pendeta bagaimana? Oh, di rumah kami ada satu rumah besar dan di tiang itu ada satu tas yang memang dari turun-temurun. Dan seringkali kami mengalami gangguan. Tapi mereka yang percaya. Nah, yang mahasiswa ini sudah percaya sama Yesus, tapi yang satu masih percaya dengan ajaran tradisi, ya saya bilang akan susah. Ya, dan ada saudaranya terus kerasukan. Nah, mau tidak mau, benda itu harus disingkirkan, katakan. Lihat dalam Kisah Para Rasul nanti. Mereka mengumpulkan barang-barang mereka dan ditaksir harganya sangat mahal, tapi dibakar semua. Ketika saya bertanya, kalau ada, ya katakan benda yang sangat mahal. Ya katakan harganya 10 juta satu. Nah, bagaimana? Saudara jadi orang Kristen, jadi hamba Allah, saudara bakar itu atau dijual aja supaya dapat uang. Ada pula yang bilang dijual saja. Kan dapat uang. Terus salah satu berkata, enak aja, berarti kamu mencelakakan orang lain dong. Kamu berikan kuasa gelap kepada orang lain. Oh iya ya. Akhirnya dia bilang, oh kita bakar aja Pak. Jadi kalau ada benda-benda itu yang katanya mahal, tetapi bukan dari Tuhan itu ya, itu dari kuasa gelap, harus dimusnahkan. Ada amin? Amin? Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan ada berhala di rumah. Ada yang gak amin. Jangan ada ya. Di ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak sangat keheranan. Ya, sangat keheranan. Itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo.
Kita melihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Mujizat, mujizat, mujizat. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Di ayat 15 dikatakan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Jadi ada orang sakit, Petrus lewat, ada bayangannya, kena, sembuh. Bukan bayangannya yang menyembuhkan, kuasa Allah yang menyembuhkan. Tetapi orang yang datang membawa orang yang sakit itu ke jalan punya iman bahwa Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan abdi Allah ini, hamba Allah ini dipakai oleh Allah. Jadi rasul-rasul, murid-murid kita, kalau melalui pelayanan kita terjadi mujizat, kita hanya alat saja. Amin. Alat saja. Dan kita perlu berdoa, Tuhan pakai kami, supaya melalui pelayanan kami kuasa-Mu dinyatakan. Perlu kita berdoa, gereja kita terus meminta kepada Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan, sehingga kuasanya dinyatakan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat dilepaskan. Kita baca bersama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Ada dua jenis penyakit kalau kita lihat di sini. Ya, orang-orang sakit alamiah, ya mungkin karena virus, bakteri, kalau kita batuk segala macam, itu pun kalau kita doakan bisa sembuh. Tapi ada juga sakit karena gangguan roh jahat. Tidak selalu gangguan roh jahat, tidak. Ya, jangan sampai ibu-ibu punya anak kecil, malam-malam nangis, terus saudara tengking, dalam nama Yesus setan keluar, roh jahat keluar, dan berhenti anak nangis. Ternyata anak itu lapar. Saudara tengking ngapain? Ibunya malas ke dapur bikin bubur, bikin susu. Karena iman itu iman yang tidak berhikmat. Jangan ada ya, ibu-ibu ya, atau bapak-bapak, kita doa aja, padahal malas ke dapur bikin makanan. Jadi punya hikmat. Jangan juga nyata-nyata ada kuasa gelap, tapi saudara berdiam saja. Saudara harus berani. Jangan juga ikut-ikutan, oke kita buat begini-begini dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jangan pernah ikut. Tetapi kita datang kepada Tuhan, perhatikan ayat ini. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, membawa orang-orang yang sakit. Ya, yang tadi seperti yang lumpuh sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Sakit penyakit apapun, kuasa Allah mampu menyembuhkan, dan peristiwa mujizat kesembuhan sampai sekarang masih terjadi. Amin. Jangan percaya kepala orang yang berkata itu zaman dulu itu mujizat, sekarang gak ada lagi mujizat. Mujizat masih ada, karena keterbatasan kita, keterbatasan teknologi, keterbatasan dokter, keterbatasan obat, dan kita butuh Tuhan, butuh kuasa Allah dinyatakan. Dan disinilah peran anak-anak Tuhan, orang percaya, untuk berdoa, memohon kuasa Tuhan bekerja. Dan juga ketika ada gangguan-gangguan roh jahat, datang kepada Tuhan, harus dengan berani. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Tunduk dulu kita kepada Allah, serahkan diri kepada Tuhan, kemudian lawan iblis, maka iblis akan lari. Amin. Amin. Siap melawan iblis, amin. Didengarnya loh. Amin. Amin. Jangan takut. Ya. Ayat 16. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Mau menyangkal apa? Ini kuasa Tuhan sudah bekerja. Mau bilang apa lagi? Mau tidak mengikuti iman kita kepada Yesus Kristus, iman mereka lakukan mujizat. Jadi kalau kita terus mengerjakan pekerjaan Allah, orang-orang lain akan melihat hal itu, dan mereka akan datang kepada Tuhan.
ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Memang ada ancaman tadi, tetapi mereka tidak berhenti. Kalau ada yang mengancam kita supaya kita tidak memberitakan kabar baik, jangan berhenti. Mujizat itu dilihat oleh orang banyak, disaksikan oleh orang banyak, dan kita sendiri mengalaminya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya mengingatkan kita, peran kita sebagai orang percaya tidak cukup untuk diri kita saja, tetapi masih banyak yang menantikan kabar baik, dan kita sebagai alat di tangan Tuhan. Mengapa jumlah murid semakin bertambah? Karena orang-orang percaya bersaksi, jemaat bersaksi, gereja-gereja terus bersaksi, dan kuasa Allah dinyatakan, mujizat terjadi dari hari ke hari. Kita jangan hanya sebagai penonton, tapi mari kita terlibat di dalamnya. Sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita tunduk kepala. Kita bersyukur oleh kuasa Roh Kudus, kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita orang-orang percaya, dan kita bersyukur bahwa selagi kita hidup, ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya banyak orang-orang datang kepada Yesus, menyembah, memuji, memuliakan namanya. Maka kita sebagai orang-orang percaya menjadi alat di tangan Tuhan. Buka hatimu dan berikan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan jangan takut, mujizat, tanda-tanda ajaib akan menyertai pelayanan kita, kehidupan kita, kesaksian kita sebagai orang-orang percaya. Bapa di surga,